Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini seperti biasa saya akan melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Desember tahun 2021. Kemarin kita sudah memulai dengan zodiak Aries, jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk zodiak Taurus ya. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Taurus silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira prediksi apa yang muncul untuk asmara kalian. Tapi sebelum kita masuk di ramalan Esquero kesempatan hari ini, ada bagian buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk zodiak Taurus. Seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sebelum mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dinamakan tentang artis idola kalian tersebut. Tapi agak bersabar karena saya ingin konsen untuk prediksi asmara setiap zodiak di bulan Desember terlebih dahulu. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, bertanya apa saja baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, dengan kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @adit_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke? Seperti biasa, nanti akan ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah untuk Taurus yang sudah memiliki pasangan, dan sesi yang kedua adalah Taurus yang belum memiliki pasangan. Oke? Jadi kita akan ambil kartu yang pertama untuk Taurus yang sudah memiliki pasangan. Ya, ini dia kartu yang pertama. Posisinya sedang berbaring di sini dan di sampingnya ada pedang, dan di atas ini juga ada 3 buah pedang. Jadi ada lambang pedang yang muncul di sini. Dan di kartu yang pertama ini saya melihat sebenarnya hubungan kamu sama si dia lebih condong ke baik-baik saja. Tapi di sini ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Ada perasaan bahwa hubungan kamu sama si dia terasa gini-gini aja, nggak maju, nggak mundur ya. Jadi terasa agak hambar. Kalau misalkan sudah terasa agak hambar, tidak terasa ada kemajuan, pastinya akan ada kebosanan. Jadi di kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa kurangnya variasi ataupun juga kurangnya daya komunikasi di antara kalian berdua itu menjadi salah satu permasalahan yang mungkin harus kamu selesaikan. Dan saya rasa kamu sama si dia harus bisa lebih mencari waktu supaya kamu sama si dia bisa ngobrol nih, bisa setidaknya saling bertukar pikiran. Kalau misalkan jauh, kalau misalkan LDRan, kalian kan bisa ngobrol via telepon ataupun juga video call. Itu menjadi salah satu cara supaya hubungan kamu sama si dia itu tetap terjaga. Tapi kalau misalkan ditanyakan apakah ini bisa merembet ke sesuatu yang berdampak negatif di hubungan kalian berdua, saya melihat di sini bisa saja terjadi. Tapi salah satu pencegahannya ya, itu adalah komunikasi yang masih terjaga dan komunikasi yang dibuat secara intens supaya kalian berdua masih bisa berkomunikasi, kalian berdua bisa saling percaya satu sama lain. Jadi kalau misalkan kunci sebuah hubungan adalah rasa saling percaya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya, di sini muncul lambang pedang lagi ya. Tadi di sini ada 3 buah pedang, 1 di sini, jadi total ada 4. Di sini ada lebih dari yang tadi. Dan di kartu yang kedua ini saya melihat ada sebuah dampak yang cukup negatif apabila kalian berdua itu tidak segera menanggulangi permasalahan yang sedang kalian rasakan. Sebenarnya hubungan kamu sama si dia itu terlihat cukup baik, terlihat serasi, tapi kalau misalkan komunikasi tidak terjaga, kemudian juga rasa saling percaya yang rendah, pastinya hubungan yang sudah dibangun secara baik kemudian juga terlihat serasi itu sama juga bohong. Kamu sama si dia seperti hanya berjalan di tempat,
tidak kemudian maju ataupun tidak mencari kejelasan di mana hubungan kalian berdua itu bisa dilanjutkan. Kalau misalkan cuma di situ-situ aja, nggak ada kelanjutannya, nggak ada titik terang di mana hubungan kalian berdua hanya sebatas ya cuman pacaran misalkan, ataupun cuman sebatas kenal. Kalau misalkan sudah pacaran tapi terasa hambar, itu kan kayak ada sesuatu yang mengganjal di hati. Jadi harus bisa segera diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Sebenarnya di sini saya melihat kamu sama si dia itu masih saling sayang, masih saling cinta, tapi mungkin ada ego yang masih terlalu tinggi sehingga kamu sama si dia itu lebih mementingkan ego tersebut. Jadi saya rasa kamu harus bisa menurunkan ego ini, kemudian juga kamu harus mencari waktu supaya kalian berdua bisa bertemu ataupun setidaknya ngobrol lah. Kalau misalkan jauh kan bisa telepon ataupun video call seperti yang saya bilang tadi. Intinya adalah cari waktu, kemudian juga cari jalan keluar secara bersama. Next, kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir di sesi yang pertama ini. Ya, di sini muncul kembali lambang pedang. Jadi ketiga kartu yang memang saya targetkan untuk muncul di satu sesi ini cukup menarik karena tiga kartu ini semuanya memiliki lambang pedang, dan di kartu yang terakhir ini terlihat cukup mengerikan ya gambarnya. Lihat ada seseorang yang tertancap banyak pedang. Seperti yang sering saya bilang, apabila ada kartu yang muncul dan gambar kartu ini terlihat menyeramkan, itu tidak selalu berarti yang negatif, tidak selalu seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi kita membahas bahwa ada permasalahan di antara hubungan kalian berdua, ini akan menjadi sesuatu yang mungkin harus kita perhitungkan dan juga kita cari jalan keluarnya. Bisa jadi permasalahan yang sebenarnya kecil tadi itu bisa merembet ke hubungan kalian berdua. Merembet ke hubungan kalian berdua maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah hal yang kecil itu bisa menjadi besar dan juga mengganggu hubungan kamu sama si dia. Ini saya rasa harus segera ditanggulangi. Kalau misalkan tidak segera ditanggulangi, nanti akan semakin besar, akan semakin merepotkan ya. Kalau semakin merepotkan untuk diperbaiki, itu pastinya akan lebih susah. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, ibarat kata seperti itu. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini, saya melihat hubungan kamu sama si dia itu terlihat serasi, terlihat saling sayang satu sama lain, tapi rasa hambar, kemudian juga rasa yang menurut kamu sama si dia itu muncul tiba-tiba, dan juga membuat kamu sama si dia itu ngerasa nggak maju, nggak mundur, dan setidaknya terasa jalan di tempat. Itu adalah sesuatu yang membuat kamu sama si dia harus berpikir ulang, apakah ada sesuatu yang salah. Kalau misalkan ada sesuatu yang salah, kalian harus berbicara, bertukar pikiran satu sama lain, kemudian cari jalan keluarnya supaya hubungan kamu sama si dia masih bisa lanjut. Padahal secara rasa, secara perasaan kalian berdua itu masih saling sayang. Jadi sangat disayangkan apabila harus seperti ini. Kalian harus bisa mencari jalan keluarnya dan juga mencari jalan tengah yang terbaik untuk hubungan kamu sama si dia. Selanjutnya kita akan mulai sesi yang kedua. Kita akan ambil satu kartu saja untuk Taurus yang belum memiliki pasangan atau dalam tanda kutip jomblo. Ini dia. Di kartu ini saya melihat ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 lambang cups. Di sini juga terlihat ada seseorang yang sedang duduk sambil posisinya bersemedi gitu ya. Di kartu ini saya melihat kamu itu memiliki persentase yang cukup besar untuk mendapatkan calon gebetan kamu tersebut. Tapi di sini kamu juga melihat ada orang yang memiliki persentase yang cukup besar juga untuk bisa kamu dapatkan. Jadi bisa diibaratkan kamu itu sudah suka sama si A, sudah bisa deket sama si A, tapi ternyata si B ini juga memberikan respon yang positif. Jadi seperti ada dilema. Jadi kamu harus bisa menentukan pilihan kamu, kemudian juga menimbang kira-kira mana yang terbaik untuk kamu ya. Jadi saya rasa kamu harus bisa lebih tegas untuk mengambil keputusan. Jadi jangan digantung terlalu lama.
Kalau misalkan kamu memang suka sama si A, ya silakan sama si A, suka sama si B, silakan sama si B. Jadi kamu harus bisa segera menjatuhkan pilihan kamu tersebut. Dan itu tadi prediksi asmara untuk zodiak Taurus sudah saya bacakan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang berzodiak Taurus. Dan silahkan ambil sisi positif, buang yang negatif. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan buat kalian yang ingin cek apakah zodiak kalian sudah dibacakan atau belum, langsung saja kalian kunjungi kolom deskripsi di bawah. Kemudian nanti akan ada judul dan juga linknya. Kalau misalkan sudah diupload, nanti akan ada linknya. Kalau misalkan belum, nanti akan ada tulisannya coming soon ya. Jadi silahkan dicek saja. Akhir kata, saya Adit Esquero mau undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.